Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Belum lama ini beredar video di YouTube, yang beredar di medsos, tentang pernyataan salah satu tokoh dari Islam Jamaah, seorang Pakubumi, yang mengatakan bahwasannya mereka tidak mengkafirkan lagi golongan selain mereka. Mereka sepertinya terang-terangan mengatakan bahwasannya di luar mereka itu adalah tidak boleh mudahnya dikafirkan. Dan menurut mereka bahwasannya masalah mengkafirkan itu adalah hak prerogatif Allah, sebab yang mengetahui isi hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya ya bahwasannya seandainya pernyataan ini benar-benar keluar dari hati mereka yang paling dalam, serta ini termasuk mewakili dari akidah mereka yang sudah berubah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pun pernah mendengar kabar bahwasannya Pakubumi ini dahulu di tahun 2000 awal-awal pernah menyatakan bahwasannya pokoknya kalau tidak musyrik dia tetap muslim. Maksudnya adalah kalau dia seorang yang tidak jamaah seperti mereka, yang penting tidak musyrik, tetap dia seorang muslim dan boleh didoakan dalam rangka agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan ini dia jelaskan ketika memberikan kemangkulan tentang masalah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan di situ menunjukkan bahwasannya dia mengatakan demikian. Jadi kalau orang tua yang tidak musyrik boleh didoakan. Namun sayangnya pernyataan ini adalah sebagai pemanis bibir belaka. Pernyataan ini tidak ditopang dengan keilmuan yang kuat, sehingga yang terjadi hanyalah seperti itu saja, tidak ada konsekuensi dan tidak diumumkan kepada seluruh jamaah yang ada. Ini menurut saya hanyalah pernyataan yang tidak mewakili seluruh akidah dari Islam Jamaah, dan ini benar-benar menjadi kenyataan. Sebab seandainya pernyataan ini benar-benar berasal dari hati mereka dan benar-benar menjadi keyakinan mereka, i'tiqad mereka seperti kata Mubalek Pakubumi ini, maka saya mengajak kepada mereka untuk bisa mengumumkannya secara terang-terangan. Umumkan secara terang-terangan di dalam teks setiap bulan yang mereka bacakan di Indonesia Timur dan Barat, baik teks tertulis maupun tidak tertulis, yang menyatakan bahwasannya di luar Islam Jamaah adalah tidak kafir, tidak boleh kita kafirkan, mereka tetap muslim. Demikian kalau memang mereka berani dan mereka menganggap bahwasanya adalah suatu kebenaran, tidak hanya sebagai budi luhur yang merupakan kebohongan mereka yang sudah berkali-kali tidak pernah terhitung jumlahnya. Dan saya menantang kepada mereka seandainya mereka berani mengatakan demikian. Dan kemudian seandainya mereka berani lalu menyampaikan kepada jamaahnya, dan jamaahnya juga sudah memiliki keyakinan yang berubah bahwasanya di luar adalah sama-sama saudara sesama umat Islam, maka perlu diingat bahwasannya setelah meyakini orang lain itu adalah sama-sama saudara sesama muslim, maka mengandung banyak konsekuensi yang selama ini mereka tinggalkan. Yang pertama adalah konsekuensinya Islam Jamaah tidak boleh lagi menghalalkan darah, harta dan juga kehormatan selain mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Setiap muslim bagi muslim yang lain itu haram darahnya, kemudian hartanya dan juga kehormatannya. Itu konsekuensi yang pertama yang selama ini mereka halalkan. Banyak mereka mengambil harta orang lain selain mereka dengan dalih mereka tidak beriman. Mereka menghalalkan darah orang yang berbeda pemahaman dengan mereka, na'udzubillah, dan lain-lain. Konsekuensi yang kedua, kalau mereka sudah menganggap bahwasan di luar itu adalah muslim, maka mereka harus mengumumkan untuk menganggap sah sholat di belakang selain mereka. Karena itu adalah konsekuensi.
ketika sholat di belakang selain mereka berarti kita sholat di belakang sama saudara umat Islam. Karena ada suatu kaidah dari ulama yang harus kita fahami bahwasanya man sahhat salatuhu li nafsihi sahhat salatuhu li ghairihi. Siapa saja yang sah salatnya untuk diri sendiri, maka sah pula salat dia untuk orang lain. Maksudnya sah juga apabila dia menjadi imam bagi orang lain. Ini harus menjadi keyakinan di antara mereka. Yang konsekuensinya kalau sudah menganggap sah salat di belakang selain mereka, maka mereka juga harus mau selalu salat di belakang selain mereka. Seandainya mereka menjumpai masjid selain mereka itu lebih dekat dibandingkan masjid Islam jamaah. Dan ini selama berpuluh-puluh tahun mereka tinggalkan. Mereka rela sholat di rumah saja, ya, sudah tidak sholat di masjidnya, tidak sholat di masjid umat Islam yang ada, tapi mereka sholat di rumahnya karena keyakinan yang rusak itu. Tidak sah sholat di belakang selain mereka. Konsekuensi yang ketiga adalah mereka juga harus mau menyolati jenazah selain mereka yang meninggal. Yang selama ini mereka hanya pura-pura saja, ya, takziah, pura-pura meramaikan takziahnya umat Islam, tapi ternyata sholatnya tidak mau. Bahkan kita juga sudah pernah mendapatkan kemangkulan dari mereka bahwasannya kalau terpaksa sholat tidak usah berwudu, ya, tidak usah berwudu, hanya membasahi ini dan itu saja sudah ikut sholat karena menganggap di luar itu adalah tidak sah dan kafir. Kemudian konsekuensi berikutnya, kalau menganggap selain Islam jamaah adalah sama muslim, maka juga harus mau saling mewaris harta dengan selain mereka. Karena Nabi kita SAW bersabda, la yarithul muslimul kafirah walal kafirul muslimah. Tidak, orang yang muslim tidak bisa mewaris kepada orang kafir dan juga orang kafir tidak bisa mewaris kepada seorang muslim. Berarti muslim dengan muslim bisa saling mewaris. Dan ini adalah hak sesama umat Islam yang harus Anda sekalian terapkan dan juga penuhi haknya. Yang kalau tidak demikian itu Anda telah berbuat zalim pada mereka. Kemudian konsekuensi yang berikutnya, apabila menganggap di luar Islam jamaah benar-benar muslim juga, yaitu mereka harus menganggap sah pernikahan mereka dengan selain mereka. Bahkan mereka tidak boleh memisahkan dua orang insan yang sudah menjadi suami dan istri walaupun beda pemahaman. Dan ini tidak terjadi zaman sekarang, bahkan banyak terjadi pemaksaan untuk bercerai antara suami dan istri yang sudah beda pemahaman. Suaminya masih jokam, istrinya sudah rujuk, atau istrinya masih memiliki pemahaman Islam jamaah, suaminya sudah rujuk. Jadi seperti itu keadaannya. Karena mereka menganggap di luar itu adalah kafir. Nah, kalau memang sudah demikian itu mereka harus menerapkan konsekuensi yang demikian ini. Dan mereka harus mengakui bahwasannya yang dahulu mereka lakukan itu adalah salah. Perbuatan dari iblis. Kita tahu iblis itu adalah berusaha untuk memisahkan antara suami dan istri. Nah, ternyata mereka itu adalah demikian. Padahal mereka ini adalah dua orang atau sepasang suami istri yang sama-sama beragama Islam. Tapi mereka pisahkan begitu saja. Kelakuan mereka benar-benar seperti iblis. Konsekuensi yang berikutnya, yang keenam, kalau mereka menganggap selain mereka adalah sama-sama muslim, yaitu menganggap sah amalan umat Islam selain mereka. Yang tentunya selama ini mereka menganggap amalan mereka itu adalah tidak sah. Amalan mereka itu adalah tai bonjrot dan sebagainya. Dan ucapan-ucapan lain yang memang tidak beradab dari mereka. Bahkan dari imam mereka sendiri yang mengatakan demikian. Konsekuensi berikutnya, apabila menganggap selain Islam jamaah tetap juga sebagai umat Islam, yaitu mereka harus menganggap sah untuk mengambil ilmu agama dari selain mereka, selagi ilmu tersebut didukung dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Dan ini perlu diingat bahwasanya adalah konsekuensi bagi siapa saja yang menganggap bahwasanya selain mereka, walaupun berbeda pemahamannya, adalah sama-sama sebagai umat Islam. Seandainya Anda hanya di bibir saja menganggap bahwasanya di luar itu muslim dan sebagainya, dan tidak mengetahui konsekuensi demikian ini, maka kami katakan bahwasanya Anda tidak mengerti apa-apa tentang perkara agama. Karena Anda tidak mengerti apa-apa, maka kami menganggap Anda adalah orang-orang bodoh yang tidak mengerti. Karena setiap ulama, setiap orang yang berilmu akan mengetahui demikian ini. Jadi
meyakini di luar itu adalah sesama muslim, masih sebagai orang Islam, maka harus meyakini konsekuensi yang demikian ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.